teman belajar Rizka, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini aku mau bedah buku. Lebih tepatnya unboxing buku yang udah aku beli beberapa saat lalu, lebih tepatnya tanggal 15 Agustus. Ada beberapa buku yang aku beli. Nanti kita bahas buku apa aja ya. Oke, langsung saja. Yuk kita buka bukunya. Iya. Oke. Ambilnya dulu. Oke. Jadi ini buku yang aku beli di Gramedia tanggal 15 lalu. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Kenapa sih aku harus beli buku ini kayak gitu? Atau novel ini kayak gitu? Mana ini Naruto-nya yang satu, Boruto-nya satunya. Oh, jatuh. Oke. Yang pertama ada Boruto. Kenapa sih aku harus beli Boruto ini? Padahal banyak beberapa fans Naruto itu nggak suka dengan kisahnya Boruto ini. Kalau gua sih sedikit relate ya, gimana caranya seorang anak itu bisa mempertahankan kejayaan orang tuanya kayak gitu. Ya, anak kenakalan dengan latar belakang yang berbeda versi dia. Kalau Naruto nakal karena caper biar diperhatikan warga di desanya. Kalau si Boruto lebih ke caper sama ayahnya sih. Ini relate untuk beberapa generasi Z akhir-akhir ini, bahwa mereka itu caper ke keluarganya, bahwa mereka ingin diperhatikan sama keluarganya kayak gitu. Itu alasannya kenapa aku suka Boruto. Dan aku membeli yang chapter 7, 8 dan 9. Kalau Naruto itu dari kecil nggak punya keluarga, akhirnya punya keluarga yang komplit, istri yang cantik, bangsawan, anak-anak yang cerdas, ganteng, pinter. Aduh. Tapi kalau Boruto sebaliknya, dari dia punya keluarga yang komplit, akhirnya nggak punya keluarga gara-gara nih cowok satu ini. Awas loh Kawaki. Udah diangkat bukannya terima kasih. Tapi gue tahu sih alasannya Kawaki, tapi nggak reasonable juga. Masa benci sama anak kandung yang ngangkat lu, dasar itu. Jadi ini alasan aku beli Boruto. Selanjutnya setelah Boruto ada ya novel dari Leila S. Chudori. Aku udah pernah baca novel beliau yang Laut Bercerita ya, kita tahu kisahnya tentang tragedi 98. Ingat-ingat 98 itu waktu itu aku kelas 4 SD, sempat ada libur dan aku nggak tahu sih apa itu tragedi tersebut, alasannya apa, tapi seiring dengan berjalannya waktu ya kita sama-sama tahu lah. Kalau yang Laut Bercerita itu tentang tragedi 98, kalau Pulang ini saya kurang tahu, saya belum baca sinopsisnya. Yuk kita baca sinopsisnya bareng-bareng ya. Oke, kita baca sinopsisnya, moga-moga kelihatan ya. Novel Pulang adalah kisah dua generasi, Dimas Suryo dan putrinya Lintang Utara yang bersama-sama menetap di Paris, Prancis, seperti ribuan warga Indonesia lainnya yang terjebak di berbagai negara dengan status stateless. Stateless itu tidak berkewarganegaraan ya. Keluarga Dimas Suryo tak pernah bisa pulang ke Indonesia karena password mereka dicabut dan kehidupan mereka terancam. Pada tahun 1998, Lintang Utara akhirnya berhasil menyentuh tanah air. Dia datang untuk mereka pengalaman keluarga korban tragedi 1965 sebagai tugas akhir kuliahnya. Apa yang terkuak oleh Lintang bukanlah
sekedar masa lalu ayahnya, tetapi juga bagaimana sejarah paling berdarah di Indonesia berkaitan dengan Dimas Suryo dan kawan-kawannya. Pulang adalah novel pertama dalam trilogi kisah 1965 yang bercerita tentang drama keluarga, persahabatan, cinta, dan pengkhianatan berlatar belakang 3 peristiwa bersejarah. Indonesia 30 September 1965, Prancis Mei 1968, dan Indonesia Mei 1998. Kita baca nanti kalau sudah ada waktu. Yang penting beli dulu, padahal masih ada puluhan bahkan ratusan buku yang belum terbaca. Tapi beli. Selanjutnya ada buku Sure You Can Ready for TOEFL Test of English as a Foreign Language. Oke. Ini by Pradiono. Ya, sebagai guru bahasa Inggris, absolutely I want to improve my English skill. Dan cara untuk membuktikan skillku itu adalah ikut tes TOEFL. Ya, sebelum tes kita harus belajar dulu. Oke, I want to show my student bahwa gurunya itu juga belajar, nak. Guru itu juga tidak berhenti belajar, anak-anakku. So, kalian juga harus tetap belajar dengan semangat. Oke, jangan sampai menyesal nantinya. Next, ada novel terjemahan dari Negara Ging by Huang Borem. Judulnya itu Welcome to the Yunnan Dong Bookshop. Aku beli ini alasannya sederhana sih. Karena bookshop ini. Alasan aku beli cuma sederhana karena bookshop. Aku nggak baca sinopsisnya juga, ternyata bukunya bestseller, aku nggak tahu juga. Ambil gara-gara ada tulisannya bookshop. Ya ampun, yuk kita baca bareng-bareng sinopsisnya. Kisah orang-orang yang berjuang untuk menjalani hubungan baru dan menyembuhkan diri melalui buku dan toko buku terungkap secara mendalam. Toko buku di lingkungan biasa yang berdiri di antara rumah-rumah di mana tidak banyak orang datang dan pergi. Inilah toko buku di Yungnam-dong. Selama beberapa bulan pertama, pemilik toko buku, Yongju, yang wajahnya tidak menunjukkan antusiasme seperti seorang yang selalu larut dalam kesedihan, duduk diam dan membaca buku seolah-olah dia adalah seorang pelanggan. Dia menghabiskan setiap hari di toko buku dengan perasaan seperti mendapatkan kembali hal-hal yang hilang satu persatu. Perasaan lelah dan hampa dalam batin perlahan menghilang. Sejak saat itu, toko buku di Yungnam-dong menjadi tempat yang benar-benar baru. Ruang tempat orang berkumpul, berbagai emosi berkumpul dan cerita tiap individu. Aku harap di Solo juga ada tempat di mana kita bisa membaca buku dan nggak ada gadget sama sekali. Di situ kita hanya membaca buku terdiam. Kelihatannya asik. Ya, selanjutnya buku terjemahan karya penulis dari Cina. Buku The Art of War karya Sun Tzu adalah salah satu buku strategi paling terkenal dan juga paling berpengaruh di dunia. Di dunia ini, buku yang berisi 13 bab ini menjelaskan secara baik tentang tata cara dan juga strategi berperang. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang bagaimana menjadi jenderal yang baik dan bisa menjadi pemicu semangat para bawahan dan pasukannya demi mendapatkan kemenangan. Buku ini membahas persiapan perang, pembekalan, dan peralatan yang berguna di dalam perang jangka pendek dan panjang. Jarak yang efektif untuk mengatur pasukan, penggunaan elemen-elemen alam yang dapat membantu kita seperti misalnya api dan air, bahkan tentang bagaimana cara menggunakan dan mencari jasa mata-mata di medan perang demi mencapai kemenangan. Banyak orang yang berkata bahwa buku The Art of War ini merupakan buku strategi perang yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Memang benar musuh yang dilawan dalam perang itu adalah musuh dalam pekerjaan, musuh dalam percintaan, dan bahkan menahan emosi kita sendiri. Karena itu buku ini mampu memberikan perubahan dalam kehidupan Anda. Ya, oke, aku ingat kenapa aku beli buku ini. Salah satunya adalah saat ini aku ingin belajar bahasa Mandarin. Dan aku lihat yang sudah dibuka di toko buku itu ada tulisan Mandarinnya. Jadi aku ingin belajar bahasa Mandarin dari situ. Kemudian selain itu, setelah aku baca sinopsisnya, kita sebagai guru atau aku sebagai guru itu perlu banyak strategi-strategi agar pembelajaranku itu masuk ke dalam anak-anak dan anak-anak memahami pelajaran yang aku beri kayak gitu. Dan gimana caranya aku bisa memotivasi murid-muridku, gimana cara aku bisa memicu semangat muridku untuk belajar kayak gitu. Mungkin itu alasan aku membeli buku ini, dan di sini dikatakan bahwa sensei ini menggunakan elemen-elemen alam yaitu kontekstual. Mungkin aku dapat terilhami pembelajaran kontekstual dari buku ini. I'm so proud of me. Oke, next adalah buku ini. Oke. Yes. Setiap beli buku, satu buku untuk pengembangan diriku, baik pengembangan diri secara kompetensiku, yaitu kompetensi guru, atau motivasiku apa self motivation kayak gitu. Makanya aku harus beli satu buku untuk pengembangan diriku. Dan bagiku setiap buku itu berharga dan aku tidak pernah menyesal dalam membeli buku apapun. Oke, ini adalah buku Kurikulum Merdeka dan Paradigma Pembelajaran Baru. Langkah mudah memahami penyusunan dokumen kurikulum operasional Kesatuan Pendidikan atau KOSP, kemudian analisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar, dan penyusunan modul proyek penguatan pelajar Pancasila. Meskipun aku sudah mengimplementasikan ini, membuat ini, kalau KOSP belum ya, hanya berkontribusi sedikit sebagai guru, karena sedikit sekali, hanya 0, berapa persen kalau untuk KOSP, tapi untuk analisis CP, kemudian merumuskan ATP, menyusun MA, kemudian menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu sudah saya lakukan. Tapi aku ingin paham lagi karena yang sudah saya lakukan ini berdasarkan dengan interpretasiku dari modul-modul dari pemerintah, kemudian peraturan-peraturan dari pemerintah, hasil dari interpretasi itu. Aku ingin tahu dari sudut pandang si penulis, yaitu Dr. Denny Handiansyah, SPD MPD, pelatih ahli dan fasilitator seorang guru penggerak. Kebetulan juga aku guru penggerak, siapa tahu someday suatu saat diundang gitu untuk memperjelaskan ini. Jadi aku bisa lebih jelas, lebih tahu, tidak hanya berdasarkan interpretasiku dari sumber-sumber yang aku dapat. Meskipun sumber-sumber yang aku dapat itu relevan sih ya, karena aku dapatnya yang dari pemerintah, bukan yang interpretasi dari orang lain kayak gitu. Mari berjuang bersama. Oke, the last adalah buku ini. Wow, jatuh lagi. Waduh. Wih.
Oke, the last one adalah aduh. Ada apa ya judul? Ada judulnya adalah Rampokan. Peter Van Dongeng Rampokan. Saya belinya yang edisi bahasa Inggris. Jujur awalnya saya sempat ragu untuk beli buku ini karena harganya lumayan mahal. Ambil enggak kayak gitu. Mau ambil enggak. Tapi aku buka komiknya, aku buka bukunya. Ini berkisah tentang zaman perjuangan kemerdekaan, dan ini masih berkaitan dengan 17. So akhirnya aku beli. Kita lihat ya bukunya ya. Mari kita unboxing bukunya. Setelah ngobrol panjang lebar, kita mulai unboxing bukunya. Oke. Let's get started. Pakai penggaris ini aja ya. Masih ada yang punya penggaris ini enggak? Dulu waktu SD guna penggaris kayak gini untuk mainan itu kinestetik, energi kinestetik atau energi listrik ya. Nah, aku enggak begitu mudah ngipah. Oke, kita buka buku yang pertama. Ini yang Rampokan, Peter Van Dongeng. Nah, ini bukunya kayak gini nih. Oke, kita lihat ya. Oh. Kita lihat bukunya. Oke, aku baca kapan-kapan. Ditulis dulu. Oh ya, aku biasa bahwa setiap membeli buku itu tak kasih tanggal kapan aku membeli bukunya dan tanda tangan aku. Wah, tetanggaku udah mulai nih nyetel lagu-lagu. Oke. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya. Tetanggaku mulai nyetel lagu dan entahlah itu sampai ke sini kedengaran. Ini termasuk lingkungan yang tidak mau bersinergi itu juga kayak gini. Harusnya kan dengarkan musik untuk kita sendiri aja. Lanjut ada kurikulum merdeka. Tak kasih tanggal nanti aja. Kemudian ada Sun Tzu, bukannya Sun Tzu, strategi perangnya Sun Tzu. Nah, ini loh, aku mau beli karena ini ada tulisan bahasa Mandarinnya. Aku taunya ini, aku baru belajar, baru ada sedikit kata yang aku tahu dari sini kan aku bisa belajar nih. Apa sih ini? Gitu. Aku taunya cuma ini, I, San, U. Taulah, nanti kita belajar. Oke, lanjut. Ada ini tadi.
Buku yang aku beli cuma gara-gara judulnya bookshop. Bookshop. Ya. Biasanya setelah tak kasih tanggal itu nanti terus tak sampul. Aku biasanya pakainya sampul Mika kayak gitu. Kayak bukuku yang sebelum-sebelumnya tak sampul Mika kayak ini. Tuh, biasanya gitu. And then buku TOEFL-nya kan sekarang kan banyak ya apa itu salah satu target saya adalah aku bisa ikut beasiswa mikro eksidental kan harus dapat TOEFL segini ya gitu. Ini salah satu buat belajar biar dapat TOEFL dengan standarnya dan lolos beasiswa mikro eksidental. Ini sebenarnya ada pembukaan ini. Tapi karena aku belum punya apa itu sertifikat TOEFL, jadi aku belum daftar juga. Apalagi aku di sekolahan baru, itu masih guru baru. Kalau nanti ikut pembelajarannya takutnya terlalu banyak ninggalkan anak. Apalagi ini aku juga apa itu namanya pengajar praktik, itu juga kalau siang karena ini jadwalnya kalau aku jadi pengajar praktik pendampingan individunya aku ambil yang siang. Meninggalkan anak paling 1 jam pelajaran atau enggak 2 jam pelajaran di jam terakhir. Nanti kalau aku ikut ini dan andaikan lolos mikro eksidental nanti enggak terlalu tambah ninggal anak. Kewajibanku sebagai guru nanti dipertanyakan dong. Meskipun itu bagian dari peningkatan kompetensi guru juga kan. Sebenarnya kompetensi ini naik nanti juga berdampak juga dengan anak. Karena semakin banyak ilmu yang guru dapat, pembelajaran yang diberikan kepada anak juga akan semakin baik juga. Dari kayak contohnya dari aku ikut ini ya, jadi pengajar praktik. Dan aku pendampingan individu ke beberapa sekolah. Aku dapat ide-ide baru yang dapat aku terapkan ke murid-murid aku. Jadi kita bisa dapat bertukar informasi, bertukar ilmu juga yang bisa aku implementasikan di kelas. Oke. This is my new book. Sampai jumpa di bedah buku. Bedah buku bukan ya, di unboxing buku-bukuku yang lain lagi di bulan-bulan depan. Karena ya terima kasih Tuhan bahwa akhirnya sertifikasiku cair dan semoga lancar, tidak ngadat-ngadat, dan setiap sertifikasi cair aku akan membeli buku. Entah 1 buku, 2 buku, 3 buku, entah itu buku di bookshop ataukah buku di apa itu namanya yang jual buku-buku second kayak gitu, aku tetap akan beli buku. Oke, so bye by the way ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Bye bye teman-teman belajar ISKA.